Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Putri Subadra yang telah disandra oleh iblis Kalyawan dibuang ke dalam jurang oleh sang iblis. Arjuna yang mengetahui hal itu segera ikut terjun ke jurang hingga tubuh mereka tenggelam ke dalam air yang dalam. Sang iblis berteriak memanggil Krishna agar datang untuk menyelamatkan mereka di dasar jurang. Sri Krishna muncul di tempat tersebut dengan mencelupkan kakinya ke air sungai, hingga air sungai tersebut terbelah menjadi dua bagian. Subadra dan Arjuna merasa keheranan atas kejadian tersebut, dan ia melihat sesosok tubuh telah berdiri di ujung air yang terbelah tadi. Subadra tersenyum karena ia tahu bahwa sosok itu adalah kakaknya sendiri, yaitu Sri Krishna. Mereka pun lalu keluar dari dasar sungai tersebut untuk menemui kakaknya yang telah menunggu di pinggir sungai. Mereka pun melepaskan rindu dan saling berpelukan. Subadra mengungkapkan kekhawatirannya akan teror yang dilakukan oleh iblis Kalyawan. Namun Krishna mengatakan bahwa adiknya itu tidak perlu khawatir lagi saat ada seseorang yang siap melindungi keselamatannya dalam perjalanan tersebut. Subadra pun hanya tersipu malu di hadapan kakaknya dan juga Pangeran Arjuna. Namun tiba-tiba iblis Kalyawan muncul lagi dan mengagetkan mereka. Iblis itu berlari mendekati mereka bertiga. Arjuna lalu membidikkan anak panah ke arah sang iblis, namun panah-panah tersebut berhasil dicabut dengan mudah. Arjuna sangat mencemaskan keadaan itu. Namun Sri Krishna berkata, arti dari Kal adalah kematian Arjuna. Tidak seorang pun yang bisa menghindarkan diri dari kematian itu. Jadi hal itu tidaklah perlu untuk dikhawatirkan lagi. Arjuna yang sedang sibuk menghalau sang iblis agar tidak mendekat, namun Sri Krishna sedang sibuk membicarakan hal lain, seolah-olah ia tidak memperdulikan bahaya yang sedang mengancam mereka. Sri Krishna mengatakan iblis itu sangatlah kuat dan bahkan senjatanya sendiri tidak akan mampu untuk membunuh sang iblis. Dia hanya bisa dibantai oleh api kemarahan dari sang resi. Jadi yang mereka bisa lakukan saat ini adalah lari menghindari kejaran dari iblis tersebut. Arjuna merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Krishna. Seorang ksatria lari dari pertempurannya. Iblis Kalyawan terus berteriak dan mengejar Sri Krishna yang sedang berlari. Namun seolah-olah Sri Krishna sedang melakukan permainannya yang membuat iblis Kalyawan menjadi bingung. Sang iblis menjadi sangat marah karena merasa telah dipermainkan oleh Sri Krishna. Basudewa Krishna lalu menggiring iblis tersebut untuk masuk ke dalam sebuah goa, di mana di dalam goa tersebut ada seorang resi yang sedang melakukan pertapaannya. Sang iblis menyusul Sri Krishna masuk ke dalam goa dan terus berteriak untuk memanggilnya. Namun yang ditemuinya adalah sesosok tubuh yang sedang terbaring yang ditutupi oleh selembar kain kuning. Kalyawan menyangka sosok tubuh itu adalah Sri Krishna sendiri. Dengan kemarahannya, sang iblis kemudian menendang-nendang tubuh itu dan menyuruhnya untuk bangun. Namun tidak disangka, sesosok tubuh itu adalah seorang resi yang sedang melakukan pertapaannya. Menyadari hal itu, sang iblis pun sangat ketakutan. Sang resi segera terbangun dari pertapaannya dan mulai membuka matanya. Dan seketika itu juga, keluarlah api yang sangat dahsyat memancar dari kedua bola mata itu. Tubuh iblis Kalyawan mulai terbakar oleh sorotan api itu. Jerit rintih sang iblis terdengar menggema hingga sampai di luar goa. Tubuh itu pun terus terbakar hingga hangus menjadi debu. Sri Krishna kemudian memberikan salam kepada sang resi yang tidak lain adalah Resi Mucukunda yang agung. Sang resi menanyakan siapakah yang telah mengganggu meditasinya hingga ia terbakar menjadi abu. Sri Krishna berkata, "Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa alasan, Resi yang agung. Mungkin saja dia sampai terbakar olehmu adalah takdirnya. Dan untuk mengubahnya menjadi abu,
Mungkin Yang Kuasa telah mendorongmu untuk meninggalkan kerajaanmu dan bermeditasi di sini. Sri Krishna pun meminta maaf dan mempersilahkan sang resi untuk bermeditasi kembali. Arjuna dan Subhadra yang segera berlari ke mulut goa melihat kakaknya Sri Krishna telah keluar dengan selamat. Sri Krishna menceritakan tentang Raja Mandata dan anaknya Resi Mucukunda yang telah bertempur seumur hidupnya dan kemudian menyerahkan kerajaannya itu untuk hidup menjadi seorang pertapa. Dan selama bertahun-tahun telah bertapa di dalam goa tersebut, hampir 100 tahun ia tidak pernah membuka matanya. Semua meditasinya itu pun memberikan kekuatan yang luar biasa. Hingga saat pertama ia membuka matanya, maka orang yang ia lihat pertama kali itu akan hancur menjadi debu. Iblis Kalyawan sudah ditakdirkan untuk mati seperti itu, dan Krishna hanya menyatukan semua kejadian itu di tempat tersebut. Penjelasan Sri Krishna itu membuat Arjuna terkagum-kagum dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Basudewa Krishna. Sri Krishna pun meminta Arjuna untuk ikut kedua raka karena banyak hal yang harus mereka bicarakan. Dia juga telah memuji keberanian Arjuna yang telah berhasil membuat kanopi di atas kepalanya saat kompetisi berlangsung, serta telah berhasil mengalahkan Raja Drupada dari Pancala. Namun Arjuna mengatakan bahwa semua itu berkat bantuan dari Basudewa Krishna sendiri, yang telah memberikan batu-batu permata kepada dirinya, yang menjadikannya sebuah petunjuk untuk mengalahkan Raja Pancala tersebut. Sri Krishna memuji kecerdasan Arjuna yang bisa melihat suatu kejadian dari tandanya saja. Sri Krishna berkata, kecerdasan seseorang dan keadaan yang dialaminya membuat ia mengerti banyak hal. Arti sebenarnya dari apa yang dikatakan seseorang hanya bisa dimengerti oleh orang yang benar-benar pintar. Singkat cerita, perjalanan mereka pun kini telah tiba di kerajaan Dwaraka. Kekaguman Arjuna kian bertambah melihat kerajaan yang begitu makmur. Namun dengan kerendahan hatinya, Sri Krishna mengatakan bahwa kerajaan itu dibangun dengan kerja keras dari kaum Yadawa, dan dirinya hanya menggunakan kecerdasannya untuk membimbing mereka selanjutnya. Krishna kemudian meminta kepada adiknya Subhadra untuk mengajak Arjuna memasuki kota, sementara dirinya harus menyelesaikan tugas lain yang sedang menunggunya. Namun dengan penasaran, Arjuna pun meminta izin kepada Krishna untuk ikut menyertai Basudewa menyelesaikan tugas yang dimaksud. Nah, tugas apakah yang akan mereka jalani berdua? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.